saudara-saudari terkasih, ulasan kitab suci Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Kabar gembira kelahiran Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, bisa kita lihat di bab 1. Kita baca di bab 1 ayat 1. Dengan sebuah pernyataan yang tidak besar bagi kita, pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ini suatu peristiwa yang amat berat bagi Yusuf. Apalagi Yusuf adalah keturunan Abraham dan keturunan Daud dan keturunan Yakub. Dalam Matius bab 1 ayat 16 ini jelas Yusuf adalah keturunan Yakub. Bapak, Ibu serta saudara-saudari terkasih, tuduhan bahwa seorang gadis yang dijadikan menjadi istri oleh seseorang tidak didapati tanda-tanda keperawanan bagi si gadis, maka harus si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekota akan menghukum dia dengan cara melempari dia dengan batu, bahkan sampai mengalami kematian. Ini bisa kita baca di dalam kitab Ulangan bab 22 ayat 20 sampai 21. Di sana disebutkan bahwasanya seorang perempuan yang tidak gadis atau tidak perawan lagi harus dibawa keluar ke depan rumahnya dan harus dihukum mati dengan cara melempari dengan batu. Dan kita bandingkan di dalam kitab Imamat bab 19 ayat 20 sampai 22. Dan seorang laki-laki juga jika melanggar hukum bangsa Israel, dia harus membawa kurban bakaran di pintu hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara, karena Yusuf seorang yang baik dan tulus hati, karena tidak mau menceraikan nama baik istrinya Maria di muka umum, dan bagi Yusuf sendiri bermaksud mau menceraikan Maria dengan diam-diam. Akan tetapi bagaimana juga Yusuf yang disebut sebagai orang yang tulus hati, dia mau Maria mau menanggung ini dengan sendirian. Dia berniat untuk menceraikannya. Maria semakin menderita seandainya Yusuf menceraikan Maria. Dia akan mengalami tuduhan bagaimana yang dinubuatkan tadi di dalam kitab Ulangan tadi. Maria akan semakin menderita dengan peraturan yang ada di dalam hukum orang Yahudi tadi. Apakah Yusuf tidak sungguh-sungguh mencintai Maria dengan segenap hati, dengan ketulusan hatinya? Yusuf bingung dan tidak tahu apa yang mau diperbuat.
di satu sisi Yusuf mencintai Maria, namun di satu sisi lain Yusuf tidak mau menerima Maria sebagai istrinya, sebab anak yang di dalam rahim Maria bukanlah darah daging Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf mau membiarkan Maria menanggung ini sendirian. Tetapi karena bantuan Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat umatnya dalam perkara besar. Tuhan tidak pernah membuat umatnya, membiarkan umatnya dalam perkara-perkara berat. Tuhan membantu Yusuf dalam perkara besar ini. Tuhan mau supaya Yusuf ikut serta menanggung persoalan yang diderita Maria. Yusuf tertidur pulas, dan Allah membantu Yusuf melalui dalam mimpinya. Malaikat Allah memperingatkan agar jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam mimpinya itu jelas dikatakan kepada Yusuf, anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Allah yang merencanakan, Tuhan yang merencanakan. Bisa kita baca di dalam kitab Yesaya bab 7 ayat yang ke-14. Rencana Allah untuk Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Maria yang sangat hubungan erat dengan Allah, mempunyai rahasia dengan Allah, yaitu tentang akan kelahiran Yesus. Yusuf akan menamai anak itu Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan manusia. Yusuf bangun dari tidurnya tanpa banyak bicara. Yusuf menyerahkan dirinya atas bimbingan Allah. Dia percaya kepada Tuhan dan mengambil Maria sebagai istrinya. Suatu perjalanan hidup baru bagi Maria. Suatu perjalanan hidup baru bagi Yusuf. Hidupnya bersama Maria dan anaknya yang dikandung di dalam cahaya Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, peristiwa kelahiran Yesus melibatkan Yusuf. Tahun ini adalah tahun Santo Yusuf. Jadi secara khusus bagi kita kaum bapa, mari meneladani hidup Yusuf di dalam pergumulan hidup kita. Dalam perikop Injil ini ada 3 hal yang mau kita hayati. Yang pertama, mengarahkan perjalanan hidup kita tetap dalam bimbingan Tuhan, sebagaimana juga Yusuf dan Maria menyerahkan hidupnya dalam bimbingan Tuhan.
Yang kedua, kita mau merefleksikan kembali tugas Kristus, yaitu guru, imam, dan gembala. Dan sebagaimana juga Yusuf melaksanakan ini di dalam keluarganya. Salah satu, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya yang sudah mengandung. Ini suatu kebijaksanaan untuk menguduskan di dalam keluarga. Dan kembali kita ingat salah satu dari Sinode Keuskupan Agung Medan yang ke-6. Keluarga adalah gereja kecil, sekolah yang pertama dan utama. Maka oleh karena itu, 3 tugas Kristus itu juga harus kita laksanakan di dalam keluarga kita. Sebagai bapa di dalam keluarga, sebagai kepala dalam keluarga, guru, kita harus mendidik. Imam, kita harus menguduskan di dalam keluarga. Gembala, kita harus menjaga, melindungi. Dan sebagaimana juga Yusuf mendidik, menguduskan, dan menjaga serta melindungi keluarga Nazaret. Yang ketiga, kelahiran Yesus di ayat yang ke-25, tanda kasih Allah terhadap Yusuf dan Maria. Oleh karena itu, maka mari kita berbagi kasih kepada sesama tanpa pandang ras, suku, agama, kaya, dan miskin. Ini memancarkan cahaya Kristus kepada sesama. Semoga dengan teladan hidup Yusuf bisa kita teladani di dalam hidup kita berkeluarga dan berkarya bagi gereja, bagi negara, dan bagi masyarakat. Semoga perikop Injil ini kita menjadi pancaran keluarga bahagia dan keluarga yang rukun di dalam masyarakat. Sekian dan terima kasih.